Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Putri Pertiwi dari Perbankan Syariah semester 3 Universitas Islam 45 Bekasi. Video ini dibuat dalam rangka menjawab soal ujian akhir semester pada mata kuliah Filsafat Ilmu Ekonomi Islam. Langsung saja saya akan menjawab soal yang kedua, yaitu keterkaitan filsafat dengan perbankan syariah. Salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan keberadaannya di dunia ekonomi ini adalah kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan. Oleh karena itu, fungsinya sebagai pengumpul dana yang sangat berperan demi menunjang pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Sebagai alat penghimpun dana, lembaga keuangan ini mampu melancarkan gerak pembangunan dengan menyalurkan dananya ke berbagai proyek penting di berbagai sektor usaha yang dikelola oleh pemerintah. Keberadaan bank syariah dalam sistem perbankan Indonesia merupakan bank umum yang berdasarkan pada prinsip syariah atau hukum Islam. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 6, maka memberikan landasan hukum bagi bank syariah baik dari segi kelembagaan maupun operasionalnya. Lahirnya bank syariah menunjukkan bahwa ajaran-ajaran Islam cukup signifikan memasuki wilayah apapun, termasuk wilayah ekonomi perbankan, dalam bentuk keuangan syariah. Ajaran-ajaran Islam tersebut mutlak harus ditaati dan dipedomani oleh seluruh orang Islam dalam menjadikan aktivitas kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kegiatan transaksi dan penanaman modal. Sebelum kita masuk kepada keterkaitan filsafat dan perbankan syariah, saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu perbankan syariah. Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam atau syariah. Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan menggunakan bunga pinjaman atau riba, serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha kategori terlarang atau haram. Karakteristik sistem perbankan syariah adalah dalam kegiatannya berdasarkan prinsip bagi hasil merupakan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Melihat dari latar belakangnya, bank syariah lahir karena dilarangnya riba dalam Islam. Prinsip umum hukum Islam berdasarkan ayat dalam Al-Quran menyatakan bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak benar atau menerima keuntungan tanpa memberikan nilai imbalan secara etika adalah dilarang. Sekarang kita masuk kepada keterkaitan filsafat dan perbankan syariah. Perbankan syariah di Indonesia ditinjau dari filsafat hukum Islam. Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan perbankan konvensional mengandung riba, sementara hal tersebut dilarang oleh agama Islam. Bahkan agama lain juga melarang riba. Pendapat tentang bunga bank adalah riba, memang para ulama terjadi berbeda pendapat. Ada para ulama berpendapat haram, ada juga yang berpendapat syubhat atau samar, dan ada juga yang menganggapnya halal. Namun demikian, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ahalallahul bai'a wa harrama riba, yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, pada surat Al-Baqarah ayat 275, dan pada surat Ali Imran ayat 130 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba ad'afa mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba yang berlipat ganda.
dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Berdasarkan penjelasan di atas, sangat jelas riba dilarang dan diharamkan oleh Islam, termasuk dalam kegiatan bank konvensional yang menerapkan bunga. Sementara di Indonesia, mayoritas masyarakatnya beragama Islam, maka perlu ada suatu perbankan yang kegiatannya tidak mengandung riba. Artinya, perbankan yang dalam kegiatannya menerapkan prinsip-prinsip Islam, yaitu perbankan syariah. Suatu perbankan yang pelaksanaannya didasarkan pada hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul, karena bagi umat Islam, Al-Quran dan Sunnah Rasul adalah mutlak ditaati dan dipedomani dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Mahmud Syaltaud, Al-Quran dan Sunnah Rasul mengandung ajaran-ajaran tentang akidah dan syariah. Kemudian syariah itu sendiri terdiri dari ibadah dan muamalah. Ajaran tentang muamalah berkaitan dengan persoalan-persoalan hubungan antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing, sesuai dengan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip yang terkandung oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah sebabnya bahwa bidang muamalah tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai ketuhanan. Salah satu contoh kegiatan muamalah adalah mudharabah atau kerjasama bagi hasil. Konsep mudharabah inilah yang melahirkan bank syariah di Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yaitu prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah, pembiayaan berdasarkan penyertaan modal atau musyarakah, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabahah, atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau bisa disebut dengan ijarah, atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lainnya, atau ijarah wa iqtina. Kelahiran bank syariah atau bank Islam dilandasi bahwa segala sesuatu aktivitas seorang muslim harus didasarkan kepada syariat Islam. Islam tidak hanya mengatur mengenai hubungan antara manusia dengan Tuhan, tapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Dengan demikian, kaitan antara Islam dan perbankan menjadi perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan hukum Islam, di mana usaha ini didasari oleh larangan Islam untuk memungut maupun meminjami dengan perhitungan bunga atau riba, dan larangan berinvestasi di dalam usaha-usaha yang berkaitan dengan media dan barang yang tidak islami atau haram. Untuk itu, adanya perkembangan perbankan syariah menjadi fenomena baru dalam sistem perbankan nasional. Munculnya para pemain baru atau newcomers mengindikasikan bank syariah mempunyai prospek yang cerah dan pasar yang sangat potensial. Akan tetapi, perkembangan perbankan syariah secara institusi tidak dibarengi tingginya sikap masyarakat yang secara masif menyimpan dananya di bank syariah. Berdasarkan hal di atas, sangat jelas bahwa konsep muamalah sebagai filosofis lahirnya perbankan syariah atau perbankan Islam. Karena dalam Islam, selain ada ajaran akidah, ada juga ajaran syariah. Sedangkan ajaran syariah terdiri dari ibadah dan muamalah. Ajaran muamalah dapat berupa hubungan-hubungan manusia dengan manusia yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bidang keuangan dan perbankan yang merupakan bagian dari kegiatan perekonomian. Dan karena pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan. Lembaga perbankan ini pun wajib diadakan. Jadi kesimpulannya adalah perbankan syariah Indonesia ditinjau dari filsafat hukum Islam
yang merupakan konsep filosofis dari muamalah mudharabah, yaitu suatu konsep kegiatan perbankan dengan sistem bagi hasil dan berlandaskan hukum Islam dan tidak mengandung riba sebagaimana sebelumnya ada pada bank konvensional. Sekian dari video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.